Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, reporter Liputan 4 TV, TV4 Streaming. Saat ini saya bersama dua pengacara dari tim advokasi dan hukum tim pemenangan Bertaji. Pertama ini saya akan memperkenalkan diri. Pertama ini kakak kita Khair Saban, Otorudi Sarjana Hukum, dan didampingi rekan satu tim juga ya, yaitu Pak Januar Astajaya Sarjana Jasa ya. Januar Asta Jaza Sarjana Hukum. Dan satu lagi Pak Rahmat Hidayat ya. Ada tiga Pak. Hidayat kebenaran lagi ke luar kota. Begitu juga ada teman kita itu Susanto. Jadi di tim pemenangan tim Bertaji yaitu bersama Haji Teddy Milwansa dan Haji Marjito Bahri, calon bupati dan wakil bupati dari nomor urut 2 yang akan maju di Pilkada Oku yang akan kita laksanakan 27 November 2024, di mana tim Bertaji ini memiliki 4 pengacara yang bergabung di tim yang di SK-kan. Nah, dalam hal ini Kak Khair Saban Otorudi Esa selaku ketua tim ya. Nah, kita bincang-bincang sejenak ini, santai ya Kak Rudi saya panggil ya. Kak Rudi dengan sampai ini Jasa Asta, Pak Asta ya, atau Bung Asta jadi lebih akrab ya, Bung Asta. Ini Kak Rudi, ini Bung Asta. Jadi terkait dengan beberapa laporan yang sudah masuk di Polres Ogan Komering Ulu ini Pak Rudi, di mana di Polres itu sudah ada 2 kasus yang jelas merugikan daripada tim Bertaji yang dialami oleh para relawan. Dalam hal ini mungkin Kak Otorudi bisa menjelaskan, silakan. Jadi begini, terima kasih sebelumnya Bung Agus. Ini bukan suatu kerugian bagi kita, bukan hanya bagi Bertaji, tetapi ini kerugian bagi masyarakat Oku. Ya, bahwasanya kejadian-kejadian ini berdampak dengan demokrasi kita. Apalagi menyikapi tadi ada pemberitaan masalah dari media yang menyatakan bahwa ada berita hoak tentang adanya kekerasan yang baru-baru ini terjadi di Desa Luwuk Batang. Ini sangat saya sayangkan. Pada dasarnya seorang insan pers itu mestinya memberitakan suatu pemberitaan itu harus terjun ke lapangan, berimbang, cari fakta, informasi yang sedalam-dalamnya. Jangan hanya menyatakan bahwa asumsi-asumsi dari satu pihak. Itu yang sangat saya sesalkan. Kenapa? Jelas di situ. Pemberitaan ini menyatakan pemberitaan bohong atau hoak. Ini dapat kita buktikan nanti. Apabila nanti memang ini benar-benar terjadi sesuai dengan fakta, sanksi hukum terhadap orang yang memberikan keterangan palsu atau pemberitaan palsu itu ada. Jadi kami di sini menginginkan sebenarnya suasana demokrasi yang memang benar-benar aman dan damai, sejuk. APH dalam kategorinya Kapolres, jajaran-jajarannya selalu membangun suatu statement calling system namanya, memberikan pengajaran bahwa kita harus berdemokrasi secara santun. Jadi atas laporan-laporan kami yang tadi berdasarkan fakta, klarifikasi kami ke lapangan, saksi-saksi kami yang memberikan suatu laporan tentang kami dan pelapornya sendiri, udah kami deteksi secara awal di mana, kapan ini terjadi kejadian ini. Jadi kalau pemberitaan-pemberitaan seperti yang diberitakan oleh Saudara Wahyu itu saya tidak terima. Mestinya mereka harus klarifikasi sampai sejauh mana permasalahan ini. Jangan membuat kegaduhan baru. Apalagi korban sempat divisum kabarnya Pak Kak Rudi ya. Benar. Kemarin di kejadian. Ya, dengan kejadian kan jelas. Dengan adanya korban pemukulan, masuk rumah sakit, itu bukan mengada-ada. Silakan cek. Silakan cek sendiri. Dan jangan hanya datang ke lapangan mewawancarai orang-orang tertentu yang notabene tidak, kenetralannya belum jelas ini.
sebagai seorang kepala desa yang mempunyai domain istilahnya wilayah, mestinya dia harus bersikap gimana ya? Bijaksana. Lebih bijaksana dengan menyikap ini. Saya tersinggung selaku profesi pengacara. Bukan hanya sekedar kebenaran. Sekarang ini saya ada di posisi bertaji, tapi secara profesi saya sangat tersinggung. Itu aja Pak Agus. Terkait dua kasus nih LP yang masuk ini di Polres Oku, Kak Rudi, Ya. itu kasus yang di Desa Pusat dengan Lubuk Batang. Bagaimana perkembangan saat ini? Nah, ini kami jelaskan bahwa laporan kami tentang 2 laporan yang terjadi sekarang ini sedang berjalan. Makanya saya bilang dengan Saudara Wahyu, saya ingatkan lagi, mestinya Anda sebagai orang yang pintar, orang yang bijaksana, berilmu, mestinya saudara klarifikasi yang sebetul-betulnya sesuai dengan SOP saudara sebagai insan pers. Gimana kejadiannya? Jangan hanya serta-merta katanya. Nah, itu yang saya tidak suka. Mungkin ada yang ditambahkan bagi untuk rekan saya Asta. Saya emosi nih Pak, soalnya Pak. Nanti lebih dalam saya untuk nyatakan hal seperti ini. Ya, Ini menyangkut profesi nih. Ya, Bung Hasan sendiri dari pengacara tim advokasi dan hukum tadi mungkin bisa menambahkan hal ini selama ini sudah selalu setia mendampingi relawan Prabowo Gibran untuk bertaji ya di Polres, di rumah sakit dan sebagainya. Mungkin Bung Hasan kalau ini bisa memberikan informasi kepada pemirsa Liputan Pertiwi. Silakan. Ya, terima kasih, Bung. Ini keterkaitan atas laporan kami yang di Polres, itu sekarang lagi pemeriksaan saksi. Nah, tadi jam 8 itu dipanggil saksi Saudara Joni yang menyewa tempat yang menjadi posko pragrip. Keterkaitannya atas laporan tersebut bahwa ada dugaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak diketahui, itu tindakan kriminal, Pak. Itu yang dikatakan kriminal ini Bung Asta yang seperti apa yang mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi? Bisa. Seperti masuk dalam perkarangan, masuk rumah tanpa izin, dan melakukan pengambilan barang alat sosialisasi itu, Pak. Itu memang selain udah bagian daripada pesta demokrasi, ada bagian-bagian sosialisasi masyarakat ya. Maksudnya. Sehingga kami membuat laporan ke Polres itu biar ada efek jera untuk mereka ya, Pak. Jadi dalam hal ini mungkin yang telah disampaikan Kanda Kak Rudi tadi ya, rasanya yang merasa dirugikan bukan hanya tim berjanji, masyarakat Oku yang saat ini sedang menjalankan pesta demokrasi. Ya, yang sebentar lagi akan melakukan pesta demokrasi. Iya, benar. Nah, pesta demokrasi ini menjalankan konstitusi negara, bahwa itulah agenda-agenda negara. Jadi hal-hal yang sedemikian ini sangat kami sayangkan. Ini salah satu yang disampaikan oleh Saudara Asta tadi, bahwa keberadaannya pragrip ini jangan salah. Pragrip ini memang untuk Prabowo Gibran. Dan salah satu dari pasangan calon kita ini memang dicalonkan dari Gerindra, yang notabene akan mensosialisasikan kegiatan Prabowo Gibran yang kemarin janji-janji politik dia, dan juga untuk mensosialisasikan program-program dari pasangan nomor 2 yang kebenaran salah satu pasangan ini dari Partai Gerindra. Jadi jangan salah. Ya, silakan kalau hal ini menjadikan suatu istilahnya perbuatan yang membahayakan pihak lawan, maunya kita pihak lawan bikin tandingan program-program ini. Bikin, jangan dengan intimidasi. Karena jelas negara kita negara hukum. Panglima tertinggi kita ini hukum. Jadi hal-hal yang seperti pemberitaan, seperti yang
lain-lain yang selalu dibahas di dalam grup. Saya selalu dengar itu, saya selalu baca, tapi saya belum gerah. Tapi sampai saat ini terakhir saya gerah. Karena ini menyangkut profesi, seolah-olah kami tidak profesional dalam menentukan laporan. Jadi pada dasarnya Pak Rudi selaku tim advokasi ya dari tim hukum Bertaji, ikuti proses hukum yang saat ini berjalan aja, masuk Pak Rudi begitu. Ya, Gimana, Pak Rudi? maksud saya begini, kalaupun ya kita sama-sama berilmu, cerdas dalam menyikapi hal ini, ayo kita kawal, silakan kita kawal permasalahan ini. Biarlah permasalahan ini kita sudah serahkan dengan Ya, berwajib. pihak berwajib. Proses hukumnya kita lihat perkembangannya. Kalau memang perkembangan ini salah satunya tidak berjalan, atau itu kita kawal, harus berjalan ini. Nah, jadi kita bukan efek jerah yang kami anukan, karena kita tidak perlu lagi dengan kekerasan, tidak perlu lagi dengan intimidasi. Ayo sama-sama, karena dua pasangan adalah putra putri terbaik Oku. Ayo kita pilih mereka dengan cerdas. Kita pilih mereka dengan program-program kita. Jangan dengan kekerasan. Ini putra-putra terbaik Oku. Tinggal nanti siapa yang memimpin Oku ini ke depan. Ya, kebenaran kita ada di posisi ini. Persaingan, kompetisi, itu bukan suatu perpecahan. Itu pesan saya Pak Agus. Dari Bung Asta sendiri, Oke, mungkin Mas ada Asta. tambahan sebelum menutup wawancara bersama tim advokasi dan hukum paslon Bertaji. Silakan. Oke, terima kasih, Bung. Harapan saya, semoga pesta demokrasi ini bisa aman dan kondusif. Amin. Jangan adanya lagi tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan di lapangan. Cukup itu aja, Bung. Pak Rudi, mungkin Ya, mungkin satu tambahan aja sedikit. Jangan tindakan kriminal ini dikemas kebenaran dengan suasana pilkada. Pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan benar, dengan program-program yang santun, dengan program-program yang kita jual, biar masyarakat udah pintar Pak Agus. Jadi jangan dibohong-bohongin dengan kepintaran orang yang pura-pura pintar atau memintar-mintarin. Itu aja pesan saya. jadi intinya ALP sudah masuk, kita ikuti aja. Ya, itu betul sekali Bang Agus. Setuju saya. Terima kasih Bang Agus. Terima kasih kepada Bung Asta dan Kak Ato Rudi, sarjana hukum. Beliau merupakan ketua tim dalam hal ini ketua tim advokasi dan hukum paslon Bertaji dan didampingi rekan satu tim yaitu Bung Asta. Saya tutup wawancara bersama beliau. Nun wa kalami wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.